Dracula menyulap, menusuk dengan kayu dari anus hingga tembus ke kerongkongan, hingga menjadi hutan mayat manusia. Ditebas pedang pasukan Utsmani, kepalanya dipenggal dan dibawa ke Turki untuk ditunjukkan kepada Sultan Mehmed II Al-Fatih. Selamat datang di Bas Story, cerita waktu malam. Lahir sekitar tahun 1429 di Wallachia, yang kini menjadi bagian dari Rumania. Vlad III semasa hidup sejatinya memiliki nama panggilan Vlad Dracula. Hal itu tak bisa dilepaskan dari sosok ayahnya, Vlad II alias Vlad Dracul. Semua bermula pada tahun 1431. Kala itu, Raja Sigismund dari Luxembourg yang menguasai Hungaria menunjuk Vlad II masuk dalam kelompok kesatria khusus untuk perang salib, yaitu Ordo Naga alias The Order of the Dragon. Vlad II diketahui menghabiskan sebagian besar masa mudanya di istana milik Sigismund. Penunjukan tersebut membuat Vlad II mendapatkan gelar baru, yakni Dracul, yang membuat dirinya dikenal dengan nama Vlad Dracul. Menurut bahasa Rumania kuno, Draco berarti naga, sehingga Vlad II Dracul bermakna Vlad si naga. Sedangkan akhiran ula berarti anak dari, sehingga anaknya yang bernama Vlad III mendapatkan gelar Dracula yang bermakna anak dari sang naga. Saat Ordo Naga berkuasa, mereka hanya fokus pada satu hal, yakni mengalahkan Kekaisaran Ottoman yang berasal dari wilayah yang kini bernama Turki. Hal itu menyebabkan kawasan kerajaan Vlad II Dracul sering menjadi tempat pertempuran berdarah. Hingga pada tahun 1442, Vlad II Dracul dijebak dan dikalahkan Sultan Ottoman Murad II, ayah dari Mehmed II. Kemudian, Vlad II harus memberikan kedua anaknya, yakni Vlad III dan Radu Selvrumos, sebagai jaminan kesetiaan Wallachia kepada Ottoman. Vlad II pun bebas dan diizinkan kembali ke istananya. Meski jadi jaminan, Vlad III dan Radu justru diajarkan sen, filsafat, dan seni bela diri di Kesatuan Yenisei, tempat pasukan khusus militer Kesultanan Ottoman. Disitulah mereka belajar di kesatuan militer terbaik pada masanya. Usia Vlad III yang bergelar Dracula waktu itu masih belia, yakni 13 tahun. Hanya selisih 1 tahun lebih tua dari Mehmed II, putra Murad II, Sultan Turki pada saat itu. Mereka diperlakukan dengan cukup baik, namun tetap saja penahanan itu membuat Vlad III merasa kesal, sementara saudaranya Radu tampak setuju dan menerimanya dengan lapang dada. Walau masih belia, Dracula sudah disumpah dalam Ordo Naga yang dibentuk untuk memerangi kaum muslim, dan itulah yang jadi niatnya. Karenanya dia sangat membenci Mehmed dan Islam. Di sisi lain, ayah mereka, Vlad II, susah payah mempertahankan posisinya sebagai penguasa wilayah Wallachia. Hingga pada 1447, ia dikudeta oleh para bangsawan yang didukung John Heinrich dari kerajaan Hungaria. Vlad II diketahui dibunuh di sebuah rawa-rawa di wilayahnya sendiri. Setahun setelah kejadian itu, Vlad III mulai bergerak untuk merebut kembali tahta ayahnya dari penguasa Wallachia yang baru, Vladislav II. Lalu, Kesultanan Utsmani Ottoman membantu membebaskan Wallachia dari cengkraman John Heinrich. Selepas itu, Sultan Murad II meminta pada Vlad III Dracula untuk menggantikan ayahnya memimpin di Wallachia. Di luar dugaan Sultan Murad II, inilah kesempatan yang ditunggu Vlad III Dracula yang sedari awal membenci ayahnya karena mau tunduk pada kaum muslim. Berbekal bahasa Arab dan Turki serta pengetahuan militer di Yenisei, Dracula menyamar menjadi bagian dari kaum muslim.
dan menghabisi benteng-benteng Islam di Rumania dari dalam. Pasca 1453, anak dari Sultan Murad II, yakni Mehmed II yang bergelar Al-Fatih karena berhasil menaklukkan Konstantinopel, mengutus beberapa utusannya untuk memastikan semua hal baik-baik saja di Wallachia. Pada tahun 1459, tanpa ampun Vlad III Dracula membunuh utusan dari Kesultanan Turki yang datang untuk menagih jizyah, pajak bagi orang kafir, yang seharusnya dibayarkan setiap tahun. Mencari masalah, Vlad III Dracula membunuh para utusan ini dengan memaku surban mereka di kepalanya, dengan dalih bahwa utusan itu bertindak kurang ajar, tidak menghormatinya dengan tidak mau melepas surbannya, dan hanya mau membuka surbannya di hadapan Allah. Mendengar hal ini, Sultan Mehmed II Al-Fatih menanggapi masalah Wallachia secara khusus. Pada 1461, Sultan Mehmed II Al-Fatih memerintahkan panglimanya Hamzah Bey membawa 1000 pasukan untuk menangkap Vlad III Dracula dan mengembalikan kestabilan wilayah Wallachia. Namun, nasib 1000 pasukan ini berakhir tragis. Dracula menggunakan kemampuan infiltrasinya. Dengan apa yang dia pelajari di Yenisei, dia benar-benar memahami taktik dan strategi berperang umat muslim. Lalu, dengan gerakan yang efektif, Dracula berhasil mengalahkan dan membantai 1000 pasukan muslim itu. Dracula menyulap, menusuk dengan kayu dari anus hingga tembus ke kerongkongan, hingga menjadi hutan mayat manusia. Hamzah Bey, komandan pasukan ini, ditempatkan di tengah hutan mayat dan ditaruh di kayu paling tinggi sebagai simbol. Sejak itu, Vlad III Dracula mendapat gelar Tevez atau The Impaler, sang penyula. Kekejamannya dikenal dan diakui dunia. Mendapati hal ini, Sultan Mehmed II Al-Fatih lalu menugaskan Radu Selvrumos, adik dari Vlad III Dracula, untuk memimpin 90.000 pasukan guna menghentikan Dracula. Perlu serigala untuk menghentikan serigala. Mehmed Al-Fatih paham bahwa Radu orang yang tepat, karena dataran Rumania hanya bisa dipahami oleh orang aslinya. Radu Selvrumos, adik dari Vlad III Dracula, berbeda dengan kakaknya. Radu Selvrumos memilih memeluk Islam dan menjadi pemimpin pasukan khusus Yenisei. Radu memimpin 90.000 pasukan menerobos hutan dan tanah berbukit Rumania untuk menyerang kakaknya Dracula yang bertahan di benteng Ponari miliknya. Pertempuran ini sangat tidak mudah, mengingat benteng Ponari sangat terjal tanahnya dan sulit ditembus. Akhirnya, pada 1462, puncaknya di benteng Ponari, serangan Radu terjadi pada malam hari yang dikenal Attackul the Nopte, The Night Attack. Setelah mengalahkan Dracula, Radu Selvrumos menggantikannya menjadi pemimpin di Wallachia. Dracula yang kalah dalam peperangan menyelamatkan diri dan lari meminta perlindungan pada John Honyet, Raja Hungaria. Dracula menghabiskan sisa hidupnya di bawah kekuasaan pembunuh ayahnya, John Honyet, yang juga merupakan rival lain dari Sultan Mehmed II Al-Fatih. Ketika Radu meninggal dunia pada 1475 dan digantikan oleh sejumlah tokoh lainnya, Vlad III Dracula diminta oleh para bangsawan di sana untuk kembali memimpin Wallachia. Vlad III Dracula pun kembali pulang kampung dan berusaha mengembalikan tahtanya. Perang melawan Ottoman pun pecah, sebelum akhirnya Vlad III Dracula meninggal pada 1478. Ditebas pedang pasukan Utsmani, kepalanya dipenggal dan dibawa ke Turki untuk ditunjukkan kepada Sultan Mehmed II Al-Fatih, dan badannya dikuburkan di dekat rawa-rawa yang berada di Wallachia. Namun, warisan Dracula tetap kekal bagi dunia. Kekejaman tiada banding yang dia contohkan dan kebiadaban tanpa batas. Sampai saat ini, Rumania mengakuinya sebagai pahlawan negara dalam perang salib, dan patung-patungnya bertebaran di Rumania. Bagi kaum muslim, Dracula adalah simbol kekejaman musuh kemanusiaan,
penusuk manusia. Namun saat ini, konsep Dracula dibuat berbeda dan dibungkus sedemikian rupa oleh dunia barat hingga memikat umat muslim dan melupakan wajah aslinya.